Sesuatu yang kelihatan sempurna tanpa celah, ternyata bisa aja dalemannya bobrok dan busuk. Makanya jangan suka gampang dengki sama hidup orang lain, cukup syukuri aja kehidupan lo yang menyedihkan itu, yang mungkin aja diem-diem lagi disirikin sama orang. Dari luar, kehidupan Cha Seum terlihat sangat sempurna. Ia berhasil jadi konduktor wanita yang disegani oleh berbagai orkestra terpandang di seluruh dunia. Dikasih julukan si jenius, akhirnya ia pulang ke Korea untuk memimpin Hangkang Orkestra yang udah hampir mau bangkrut. Buat nambah kesempurnaan hidupnya, ia juga menikahi seorang komposer, profesor, merangkap dosen yaitu Kim Phil. Walau pernikahannya long distance karena Seum tinggal di Amerika, tapi pernikahan mereka kelihatannya bahagia-bahagia aja. Hidupnya tuh udah kayak konten-konten di TikTok yang bikin kita jadi mempertanyakan arti hidup kita kembali yang kayak kentang ini. Tapi yang sebenarnya terjadi ternyata nggak seindah itu. Saking perfeksionisnya, kehadirannya di Hanfil nggak diterima oleh anak buahnya, bahkan diboikot keras sama anggota orkestranya. Bukan cuma itu aja, dia juga difitnah, dituduh jadi bandar narkoba, bahkan terlibat kasus pembunuhan. Dia juga dikejar-kejar sama mantan pacarnya yang masih terobsesi sama dia sampai rela ngebeli orkestranya, yang akhirnya bikin dia jadi bosnya. Yang paling parah adalah ternyata ibu Seum mengidap penyakit Remington, yang mana secara genetik kemungkinan besar akan diturunkan penyakitnya kepada anaknya. Ya lu google aja ya penyakitnya. Biar makin stres, tambahin lagi sama suaminya yang kelihatan paripurna, tapi ternyata selingkuh sama anggota orkestranya sampai hamil. Skandalnya terkuak di media, konsernya terancam batal, penyakit Remington ibunya terbongkar. Ia mulai parno kalau gejalanya mulai muncul dalam dirinya. Ya udah deh, nggak jadi sirik sama hidupnya Seun yang ternyata problematik banget. Jadi mending kita bahas aja dramanya. Konduktor jenius yang perfeksionis. Menjadi konduktor wanita yang diakui keberadaannya sampai ditangkepin sama para orkestra di seluruh dunia bukan sesuatu hal yang mudah. Seum kalau lagi ngegarap simfoni kelakuannya udah kayak orang kerasukan yang nggak memperdulikan apapun kecuali partitur yang ada di depannya. Tapi hasratnya itulah yang bikin setiap konsernya jadi inspiratif dan penuh makna. Dia selalu berusaha buat menerjemahkan setiap simfoni yang dibawakannya sehingga penonton bisa ikut larut. Ketika bawain salah satu karyanya Beethoven, diceritakanlah latar belakang dari terciptanya karya tersebut. Simfoni ini harus dibawakan dengan perasaan ceria dan menyenangkan. Bahkan disuruh ngebayangin tuh panorama pedesaan yang saat itu sedang dinikmati oleh Beethoven ketika menciptakan karya tersebut. Sampai sedetil itu. Beneran perfeksionis. Sisi kelam perselingkuhan, narkoba, dan kasus pembunuhan di drama Maestra. Saking perfeksionisnya Seum ketika memimpin orkestra, banyak banget anggotanya jadi bete dan pengen ngejatoin dia. Ia dengan tegas mencopot concertmaster yang dianggap kurang kompeten dan menggantinya dengan seorang pemain biola yang belum berpengalaman. Hal ini bikin anggota lainnya ngerasa nggak terima dan ngancem pengen keluar. Belum lagi ada anggotanya yang dipecat gara-gara ketahuan mabok, tapi malah nuduh Seum sebagai bandar narkoba ke polisi. Bahkan ketika si pemaboknya mati, Seum malah terlibat dalam kasus pembunuhan dan dituduh jadi tersangka. Ini kenapa banyak banget konflik dalam hidup Seum, padahal dia tuh cuma pengen main musik dengan tenang. Kisah cinta yang problematik. Hal paling menyebalkan dalam drama ini jelas-jelas kasus perselingkuhannya sih. Ternyata bukan cuma hanya pilot dan pramugari aja yang selingkuh, tapi komposer sama anggota orkestranya juga bisa selingkuh. Apakah mereka juga punya akun Discord? Suaminya udah ketahuan selingkuh, bukannya minta ampun, tapi malah nggak mau diceraiin dan ngancem bakal ngebongkar penyakit Remington ibunya ke publik. Beneran suami nggak ada akhlak. Untung aja Seum punya mantan pacar yang masih aja bucin walau udah dicuekin dan dijutekin habis-habisan. Jadi gimana dramanya menurut lo? Seru nggak? Coba tulisin adegan favorit lo di drama ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe ya. Annyeong!